Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang hidup sederhana dan tidak gengsi membuat sejahtera. Kalau dipikirkan lagi dari hidup orang di sekeliling kita, ternyata gengsilah yang menyebabkan banyak orang hidup boros. Banyak orang yang rela membeli barang-barang yang mahal, bahkan rela untuk menyicil kesana kemari. Padahal hidup itu mudah, cukup penuhi saja kebutuhan pokok kita, kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, dan kebutuhan tempat tinggal. Mungkin karena era teknologi sekarang, ya bisa jadi ditambah dengan beberapa kebutuhan lain seperti listrik dan internet. Kalau semua itu sudah terpenuhi dan dirasa tidak memerlukan barang lainnya, menurut saya, kita tidak perlu lagi membeli barang lain yang tidak kita butuhkan. Apalagi hanya untuk memamerkan barang ke tetangga sekitar dan orang terdekat agar terkesan hebat dan lain sebagainya. Banyak orang rela membeli barang mahal untuk mengimpresi orang yang bahkan tidak dikenalnya, bahkan rela mencicil bertahun-tahun. Inilah yang perlu kita perhatikan sebagai orang yang telah atau ingin hidup sederhana. Hiduplah apa adanya, tanpa memikirkan gengsi, dan pikirkanlah kesejahteraan di masa depan. Kenapa hidup gengsi membuat hidup sejahtera? Karena yang kita pikirkan adalah masa depan kita, masa depan anak cucu kita, dan bagaimana kita dapat menghemat uang dengan tidak gengsi bahwa kita telah hidup sederhana. Hidup apa adanya membuat kita dapat menabung lebih banyak karena pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Tidak lebih besar pasak daripada tiang. Kalau perlu, uangnya kita investasikan agar bisa lebih banyak ke depannya dan tidak tergerus inflasi. Hal ini akan lebih baik lagi untuk masa depan. Dengan hidup sederhana, kita tidak perlu membeli pakaian dan aksesoris mahal yang tidak kita butuhkan dengan harga 2 atau 3 kali penghasilan bulanan kita. Hal ini akan sangat memberatkan untuk kedepannya, karena kebiasaan boros akan menggerus keuangan kita. Ditambah apabila itu sudah menjadi kebiasaan, dan ini bukanlah kebiasaan yang baik, melainkan kebiasaan yang buruk. Hidup sederhana membuat kita bisa lebih banyak mengumpulkan dana darurat. Hidup sederhana juga membuat contoh yang tepat untuk anak-anak kita, seperti yang dikatakan pepatah, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, maka jadilah contoh yang baik untuk mereka kelak. Kalau pensiun suatu hari nanti, maka kamu juga bisa hidup sederhana atau juga memilih untuk tetap bekerja dan membuka usaha. Kemakmuran sejati adalah tentang kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan. Selain itu, hidup sederhana juga akan membuat kita menemukan rasa damai yang baru. Tanyakan siapa saja yang sudah mulai bisa mengendalikan uang mereka daripada membiarkan uang mengendalikan mereka. Pasti mereka semua sudah merasakan damai. Hidup sederhana membuat kita lebih perhatian dan bersyukur dibandingkan hidup boros dan konsumtif, di mana kita menciptakan keinginan untuk hidup lebih dan lebih banyak lagi. Yang terakhir adalah hidup sederhana membuat kita lebih murah hati dan memberi. Semakin sedikit barang yang kita belanjakan untuk diri sendiri, semakin banyak kita bebas untuk memberikannya kepada orang lain. Dan saat itu, cara melihat dunia berubah. Kita pasti ingin memberi, ingin bersedekah, ingin berdonasi, sehingga akan muncul perasaan senang membantu, dan bahkan lebih baik lagi melihat anak-anak menemukan kebahagiaan dari kepedulian dan berbagi. Hiduplah secara sederhana demi kebaikan diri kita dan orang terdekat kita. Ada satu kata yang sangat akrab di telinga masyarakatnya, terutama generasi tua, yaitu mottainai. Kata mottainai sering diucapkan oleh masyarakat Jepang sebagai bentuk penyesalan atas perilaku boros dan sia-sia. Dalam hal ini, sia-sia mencakup berbagai hal, seperti menyia-nyiakan makanan, barang, dan uang. Hal ini membuat filosofi mottainai populer di seluruh dunia, tidak hanya di Jepang. Secara tidak sadar, perilaku boros merupakan salah satu sifat dan kebiasaan yang paling rentan dialami semua orang, terutama kalangan anak muda sekarang. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Go Banking Rates, bahwa milenial lebih rentan dengan perilaku boros dari generasi lainnya. Mottainai sering digunakan untuk mengungkapkan perasaan bersalah, prihatin, kesedihan atas kegiatan dan perilaku pemborosan. Boros di sini maksudnya ketika kita tidak memanfaatkan sesuatu yang kita miliki semaksimal mungkin. Berikut 4 tips hidup anti boros ala masyarakat Jepang berdasarkan filosofi mottainai yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, berhenti membuang makanan. Kalau saat ini kamu sering membuang-buang makanan atau menyia-nyiakannya,
maka saat ini merupakan waktu yang tepat untuk berhenti melakukannya lagi. Coba kamu ingat lagi, berapa banyak uang yang kamu keluarkan untuk membeli makanan, padahal perut kamu tidak lapar, tapi tetap kamu beli. Akhirnya makanan yang kamu beli tidak habis. Kebiasaan ini harus dihentikan agar tidak boros. Masyarakat Jepang memiliki anggapan bahwa ketika bertahan hidup, berarti mereka telah melibatkan makhluk lain. Misalnya saat ingin makan ikan, daging atau telur. Ini membuat mereka merasa bersalah kalau menyia-nyiakan makhluk lain yang telah mengorbankan hidup mereka untuk keberlangsungan hidup manusia. Kedua, tidak berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif merupakan kebiasaan menghamburkan uang untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan dan kurang bermanfaat. Orang yang memiliki perilaku konsumtif cenderung gengsi dan ingin hidup dalam kemewahan. Gaya hidup konsumtif seperti ini sangat bertentangan dengan filosofi Mottainai yang menjunjung tinggi kesederhanaan. Hal kedua yang dapat kamu lakukan yaitu mulai membiasakan diri dalam menggunakan uang untuk membeli hal-hal yang dibutuhkan saja. Dengan melakukan hal tersebut, kamu sudah selangkah lebih baik untuk menghindari kebiasaan boros. Secara bersamaan, kamu juga menerapkan filosofi Mottainai dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, merawat barang yang dimiliki. Selain menjunjung tinggi dalam kesederhanaan, filosofi ini juga mengajarkan cara menghormati dan mengakui nilai sumber daya. Dengan begitu, kita jadi lebih dapat menghargai hal-hal yang kita miliki. Hal ini juga berkaitan dengan konsep 3R plus R, yaitu reduce, reuse, recycle, ditambah respect, yang sempat dipopulerkan oleh ahli lingkungan dari Kenya, Wangari Maathai. Ia mempercayai bahwa semua orang di belahan dunia manapun harus dapat menumbuhkan rasa syukur dan menghargai yang mereka miliki. Keempat, membeli barang bekas. Masih berkaitan dengan konsep 3R plus R, barang yang ada juga harus dimaksimalkan potensi penggunaannya sebaik mungkin. Mottainai artinya memahami bahwa yang dimiliki dan yang ada di alam tidak boleh digunakan secara boros atau disia-siakan. Dengan membeli barang-barang bekas yang layak, kita tidak hanya mendapatkan barang yang lebih murah, tapi juga ikut membantu menjaga lingkungan. Itulah tadi tips hidup hemat ala orang Jepang dalam konsep Mottainai. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.